Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi besok kan udah hari raya Idul Adha ya teman-teman ya. Nah, pasti teman-teman semua ini udah nggak sabar ingin menyantap lezatnya daging kurban. Tapi buat teman-teman penderita gagal ginjal yang sudah menjalani terapi hemodialisa atau cuci darah ini, apakah makan daging kurban ini aman? Apakah justru akan bahaya atau justru dianjurkan untuk teman-teman pasien gagal ginjal dengan terapi cuci darah. Nah, bersama saya Nesrano, di sini saya akan bahasnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Rano GS, silahkan subscribe channel Rano GS dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian semua bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Rano GS pastinya. Oke, kita mulai saja videonya, tapi sebelumnya kita intro dulu ya. Salah satu zat yang harus dibatasi oleh pasien gagal ginjal kronik dengan terapi cuci darah atau hemodialisa adalah fosfor. Fosfor ini dapat meningkatkan mineral yang bernama fosfat, sehingga apabila dikonsumsi terlalu berlebihan akan meningkatkan jumlah fosfat dalam darah. Pada orang dengan ginjal normal, kelebihan fosfat ini dapat dibuang oleh ginjal. Sedangkan pada pasien dengan gagal ginjal, tentunya kelebihan fosfat ini tidak bisa terbuang dengan maksimal. Nah, apa akibatnya jika pasien gagal ginjal kelebihan fosfat? Kelebihan fosfat pada pasien gagal ginjal dapat menyebabkan tulang keropos karena fosfat itu diikat oleh kalsium, sehingga jika fosfatnya berlebih otomatis tubuh akan meningkatkan jumlah kalsium yang nantinya juga akan menggerogoti atau mengambil kalsium-kalsium dari tulang, sehingga akibatnya tulang dari tubuh pasien akan mudah keropos. Dan juga kelebihan fosfat ini dapat menyebabkan gatal-gatal yang sangat gatal dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien. Jadi pasien gagal ginjal yang menjalani terapi cuci darah itu harus wajib mengurangi bahan makanan yang mengandung fosfor agar tidak mengakibatkan kelebihan fosfat dalam darah. Nah, salah satu bahan makanan yang banyak mengandung fosfor adalah daging yang berkaki empat, seperti daging hewan kurban ya, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Nah, lalu apakah itu artinya orang dengan gagal ginjal kronik yang menjalani terapi cuci darah tidak boleh makan hewan kurban? Tentunya boleh saja, asal asupannya dibatasi. Jumlah yang boleh dikonsumsi oleh pasien gagal ginjal untuk makan hewan kurban dalam sehari itu adalah sekitar 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi misalkan berat badan Anda 60 kilogram, itu dikali 1,2, jadi boleh mengkonsumsi daging hewan kurban itu sebanyak 72 gram dalam sehari, atau kira-kira kurang dari 100 gram lah. Nah, yang paling penting lagi ini biasanya cara mengolahnya daging hewan kurban ya. Nah, biasanya orang yang menerima daging hewan kurban itu kan sukanya dibikin sate gitu ya. Nah, dalam sate itu tentunya ada bumbu-bumbu yang terbuat dari kecap. Kemudian cara penyajiannya juga dengan kecap. Nah, sebetulnya ini tidak baik ya untuk penderita gagal ginjal kronik yang juga mempunyai riwayat hipertensi. Karena dalam kecap itu mengandung banyak garam yang nantinya akan meningkatkan tekanan darah. Kemudian juga biasanya orang-orang suka dibikin gulai ya, di mana gulai itu juga ada santannya. Nah, ini sebetulnya kurang baik karena santan mengandung tinggi kalium yang apabila dikonsumsi terlalu banyak oleh pasien gagal ginjal jadi bisa menyebabkan sesak nafas dan kemudian juga dapat menyebabkan gangguan pada jantung. Lalu yang terpenting lagi ini jangan makan hewan kurban pada bagian jeroan. Karena apa? Karena jeroan itu banyak mengandung purin. Nah, jika terlalu banyak purin dalam darah ini bisa menyebabkan asam urat yang nantinya juga akan memperberat kondisi ginjal. Dan apabila teman-teman pasien gagal ginjal yang memang ingin makan daging kurban, yang lebih penting nih, di samping mengurangi jumlah yang sudah saya tentukan tadi, yang sudah saya jelaskan, juga yang terpenting adalah jangan sampai bolos cuci darah. Jadi setelah makan daging kurban itu jangan lupa untuk harus berangkat cuci darah. Karena kalau cuci darah tersebut bisa untuk mengurangi zat-zat fosfat yang menumpuk di dalam tubuh.
Nah, juga jangan lupa untuk mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter seperti obat CaCO3. Itu adalah binder fosfat atau pengikat fosfat yang nantinya akan mengikat fosfat dalam darah. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai apakah boleh pasien cuci darah mengkonsumsi daging hewan kurban. Kesimpulannya adalah boleh memakan daging hewan kurban asalkan dibatasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Sehingga dikalikan aja, misalkan berat badan Anda 60 kali 1,2 berarti dibolehkan 72 gram per hari. Kemudian juga tadi cara pengolahannya, kemudian juga jangan makan yang bagian jeroan gitu, dan juga jangan lupa untuk tidak bolos cuci darah, dan juga untuk minum obat yang diberikan oleh dokter. Oke, sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang ingin menanyakan atau berkomentar, silahkan coret-coret saja di kolom komentar. Nanti kalau sempat, insya Allah saya balas. Dan terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.